Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Mas Wawan Marsudi dulu. Mas, sebagai seorang scholar, apa yang Anda lihat dengan penurunan yang cukup signifikan dari paslon nomor 3 bahkan disalib oleh paslon nomor 1 meskipun dalam margin of error sebetulnya? Menurut penjelasan dari tim Kompas tadi, saya kira ini fenomena yang sangat menarik tapi sekaligus juga mengejutkan. Menarik mengapa? Karena satu, pemilih kepada paslon nomor 3 kelihatannya jauh lebih rendah daripada pemilih ke partainya. Hanya sekitar 15%, sementara partainya kan memperoleh angka hampir 20%. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Dalam konteks yang pertama tentu konsolidasi partai yang nampaknya menjadi PR paling berat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya kira soal Jawa Tengah menjadi kunci. Bahwa selama ini beliau merupakan gubernur Jawa Tengah 2 periode, selama menjadi gubernur sangat populer, belusuan ke sana sini, tapi nampaknya pemilih di Jawa Tengah ini mulai bimbang juga. Pertanyaannya adalah mengapa pemilih di Jawa Tengah mulai bimbang? Kalau saya faktornya ada 2 yang paling utama. Faktor pertama, bahwa apapun prestasi dan perkembangan kemajuan pembangunan yang ada di Jawa Tengah saat ini tidak bisa diklaim 100% sebagai prestasinya beliau. Tetapi banyak sekali juga inisiatif program dari pemerintah pusat. Dalam konteks itu tentu presiden. Dan situasi inilah yang saya kira menghadirkan dilema yang luar biasa bagi beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa Jawa Tengah tadi juga menarik, kita harus ingat Jawa Tengah ini terbagi dalam beberapa klaster, subculture lah ya, dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini saya kira Solo Raya akan sangat menentukan. Solo Raya ini sangat besar ya. Ini mulai dari Solo, kemudian 7 kota kabupaten ya? Iya, ada sekitar 4-5 kabupaten, dan di situ pemilihnya sangat besar. Dan kita tahu Pak Gibran dari situ. Nah, hal lain saya kira penurunan ini terjadi kekurang mampuan dari, mohon maaf, cawapres yang dipilih untuk mengkapitalisasi kekuatan yang sebelumnya diharapkan bisa menambah suara. Jadi ini seolah-olah, mohon maaf, ini Pak Ganjar seperti sedang bertarung sendirian saat ini. Nah, ini menjadi PR berat ini, baik dari sisi partai maupun dari sisi Wapres dan semua pendukungnya untuk bisa. Oke, Bung Eriko. Ya, sudah saya duga ini. Iya, makanya saya udah siap. Iya, sudah. Apa yang Anda lakukan ketika tadi Wawan menyebutkan bahwa Jawa Tengah akan menjadi battle? Apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor 3? Saya rasa sangat wajar kalau hal itu terjadi ya. Karena begini, hal transformasi dinamika yang ada, Mas Wawan, Mas Budiman, dan seluruh pemirsa Kompas TV, itu pasti membuat kalangan pemilih ragu-ragu. Itu wajar. Wajar. Pak Bastian, itu benar. Apapun situasi politik yang terakhir itu tidak masuk di akal pikiran oleh manusia. Itu membuat setiap orang berpikir, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, tapi kalau saya dan kami sudah diperintahkan. Kita paham, ini tidak ada pilihan lain, Mas Budiman. Untuk menang ini, tidak cukup hanya media, sosial media. Kami memang harus door to door. Untuk tadi itu, meyakinkan itu, termasuk di Jawa Tengah. Ya, enggak usah jauh-jauh, Mas Budiman. Hari ini saya keliling hampir 1000 kakak. Di Petukangan Selatan dan Petukangan Utara. Saya ketemu fansnya Mas Budiman sama kita semua di satu meja ini, namanya Mas Agus nih di Petukangan Selatan. Ketemu sama ketua RT namanya Haji Nafis. Itu menyampaikan bahwa masyarakat butuh penjelasan. Apa sebenarnya yang terjadi saat ini? Nah, ini Jakarta. Apalagi Mas daerah. Budiman, apalagi daerah. Nah, cara mengatasi ini bagaimana? Tidak ada pilihan lain. Door to door. Door to door. Saya pribadi target sampai nanti selesai ini sekitar 70 sampai 80 ribu kepala keluarga. Dan semua caleg akan begitu? Semua caleg harus begitu. Oke. Di caleg di kami, di DPR RI ada 560, belum yang semua hampir 30 ribu. Simpel-simpel saja. Kalau 30 ribu ini bergerak, 20 ribu aja satu orang untuk dia bergerak selama 65 hari, 75 hari ini. Itu 60-70 juta, Mas. Oke, itu strategi Budiman. yang akan dilakukan ya? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Nah, menurut saya beda loh, Mas Budiman. Ini bahwa undecided voter yang 28,7 ini, Pak Bastian, tolong kalau saya ini dikoreksi. Saya punya satu keyakinan, sebagian besar ini tidak terjangkau oleh sosial media dan TV. Kurang lebih hampir 20%. Nah, ini pasar yang luar biasa besar yang harus direbut. Dan satu sisi lagi, nanti Pak Bastian harusnya jelaskan juga
bahwa yang sudah menentukan pilihan itu, apakah tidak ragu-ragu juga? Kurang lebih masih bisa swing, kurang lebih 40%. Oke. Nah ini kami sekarang bersaing sama Mbak Sarah, sama Mas Saiful Huda memperebutkan ini. Oke. Nah tentu Mas Budiman tanya, berapa sih targetmu Eriko? Kami menghitung 50% Mas Wawan dari undecided voter dan 50% dari yang masih ragu, bisa jadi swing ini, kami rebut. Kami rebut. Dan itu angka itu kurang lebih di angka 37 sampai 43%. Baik. Nah, kenapa Mas Budiman? Kalau kita melihat dari sini, nanti Pak Bestian juga harus jelaskan, apakah ini terjadi satu putaran? Apakah 2 putaran? Kalau saya melihat secara jernih, kemungkinan besar ini akan 2 putaran. 2 putaran. Baik, Yes. Mbak Rahayu Saraswati. Ini Pak Paslon nomor 2 kelihatannya di atas angin ya. Apakah itu juga karena perubahan strategi dari Pak Prabowo yang dengan gemoy, dengan gagasan, atau seperti apa yang menyebabkan kemudian termasuk di surveinya Kompas itu di angka 39 lebih? Ya, pertama saya luruskan dulu. Gemoy itu bukan strategi dari bukan awal strategi. ya. Karena itu pun juga sesuatu yang mengagetkan kita. Oh, kaget juga ya? Betul, karena itu munculnya justru dari kalangan anak-anak muda yang mulai dari saat kita deklarasi, mereka juga banyak yang melakukan deklarasi. Di deklarasi-deklarasi tersebut muncullah kata gemoy. Gemoy. Yang sampai Pak Prabowo makanya nanya, ini gemoy itu apa? Gitu. Jadi itu bukan dari kita ya. Ya, Jadi, oke. namun akhirnya disebut sebagai gemoy karena dari tingkah laku Pak Prabowo yang mungkin tadi bisa dikatakan lebih santai dan seterusnya. Nah, kalau misalkan persoalan angka yang terus naik, saya rasa kombinasi dari beberapa hal. Yang pertama tentunya tadi seperti disampaikan, kita semua pasti punya marching orders istilahnya. Semua pasti punya tugas untuk harus turun ke lapangan. Karena walaupun media sosial itu satu battlefield ya, udara tuh ada satu battlefield. Tapi itu ceruknya sangat spesifik. Ya, kita tahu Facebook itu kalangannya generasi apa, TikTok generasi Z, Instagram generasi Y untuk milenial. Tapi untuk terutama untuk swing voters, terutama untuk undecided voters, itu tidak ada pilihan lain kecuali untuk bertemu langsung dengan mereka. Door to door. Dan itu yang dilakukan terutama. Nah ini yang banyak yang mungkin masih melihatnya kan perbandingannya kok besar sekali antara sebelum dengan setelah, karena realitanya masih banyak caleg yang kemarin menunggu DCT keluar. Jadi pas DCT keluar akhirnya turunlah yang realitanya partai yang mendukung, koalisi yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat besar. Ada 9 yang bisa dihitung ya, termasuk semua partai-partai koalisi ini. Dan bisa dikalikan jumlah caleg. Jadi dari segi Jumlah kalkulasi pintu yang digelar lebih banyak ya. Matematikanya ya kalau misalkan Wajar. dikalikan, apalagi dari partai-partai yang saat ini sudah di parlemen, itu kan 46%. Jadi kalau saya sih ngelihatnya logikanya aja. Oke, baik. Mas Saiful Huda, politisi dari PKB, kalau lihat dari survei dari Litbang Kompas, memang Mas Anies Muhaimin kemudian bisa menyalip. Apa yang Anda baca? Apakah strateginya yang berubah meskipun dalam margin of error ya? Strategi apa yang kemudian dikembang? Apakah tetap dengan tema perubahan itu bisa menggrab atau apa? Persis. Rakyat kita butuh perubahan, Mas Budiman. Kita bisa lihat situasi kondisi masyarakat di bawah. Karena itu temuan 28,7 tidak hanya soal konfigurasi, perubahan konfigurasi, kita berharap tadi kan kira-kira mayoritas di Jawa Tengah, tadi diskriminasi secara baik oleh Mas Wawan. Mas Eriko tadi lebih mendetailkan lagi. Tapi saya merasa ada sisi lagi dan yaitu jangan-jangan mereka bimbang dan ragu untuk memilih, belum menentukan pilihan, termasuk karena mereka ingin ada perubahan. Jadi ketimbang bermain di ruang antara paslon nomor 2, nomor 3 udah mendingan aja lompat membawa isu dan angin perubahan. Yang kedua saya tadi juga mencatat soal banyaknya perempuan yang tadi disampaikan oleh Pak Bestian juga menjadi bagian yang cukup besar dari 28,7.
panggung 4 kali debat kandidat, kami concern juga soal isu perempuan. Jadi kita berharap 28,7 undecided voters itu juga bisa lompat menjadi bagian dari agenda perubahan yang sedang diusung oleh pasangan Amin ini.